Kemerdekaan. Biasanya kita mikir ini tuh garis finish kan, akhir dari sebuah perjuangan. Tapi gimana kalau ternyata itu baru garis start up, awal dari tantangan yang jujur aja jauh lebih rumit? Nah, kisah kemerdekaan Ekuador ini, wah contoh yang pas banget buat ngebahas itu. Jadi, yuk kita coba jawab pertanyaan ini bareng-bareng. Kita bakal lihat gimana ternyata memenangkan perang buat merdeka itu satu hal. Tapi membangun negara yang stabil dan bersatu dari nol, wah itu cerita yang sama sekali beda. Oke, kita mundur dulu ya ke awal tahun 1800-an. Bayangin deh, Spanyol yang udah ratusan tahun jadi penguasa di Amerika Selatan, tiba-tiba mulai goyah. Kekaisaran mereka lagi pusing tujuh keliling gara-gara krisis dan perang di Eropa sana. Cengkramannya mulai kendor nih. Nah, kekosongan kekuasaan ini tuh ibarat tanah subur yang siap ditanami. Muncullah bibit-bibit ide baru. Ide revolusioner soal kebebasan, soal pemerintahan sendiri. Ide-ide ini mulai nyebar di kalangan elit terpelajar di wilayah yang nantinya kita kenal sebagai Ekuador. Tapi kan, ide doang nggak cukup buat ngusir penjajah, ya kan? Kemerdekaan itu harus diperjuangkan, harus direbut lewat perang. Dan jalan menuju ke sana, aduh ternyata panjang banget, berdarah-darah, dan harganya mahal sekali. Perangnya sendiri itu nggak mulus sama sekali, kayak roller coaster. Ada masa-masa di mana pemberontakan awal itu penuh harapan, kayaknya wah bisa nih. Tapi terus Spanyol bales dan mereka berhasil ambil alih lagi. Jadi benar-benar maju mundur, jatuh bangun, sebelum akhirnya kemenangan itu bisa diraih. Dan siapa yang bayar paling mahal buat kemerdekaan ini? Ya rakyat biasa. Buat mereka, perang itu artinya penderitaan yang gak ada habisnya. Ekonomi hancur, desa-desa ludes dibakar, dan setiap hari hidup dalam ketakutan. Ini luka yang dalam banget, luka yang diwarisi Ekuador bahkan sebelum negara itu resmi ada. Oke, Spanyol berhasil diusir. Terus apa? Nah, uniknya, Ekuador itu nggak langsung jadi negara sendiri. Langkah pertama mereka malah gabung ke sebuah federasi raksasa di kawasan itu. Bisa dibilang, ini proyek super ambisius dengan mimpi yang gede banget. Visinya sih keren banget, bikin negara adidaya regional yang stabil dan kuat. Tapi realitanya jauh banggang dari api. Kepentingan tiap daerah beda-beda dan saling tubrukan. Pemerintah pusatnya nggak bergigi, dan Ekuador sendiri ngerasa kayak ya cuma dianggap anak bawang aja, nggak didengerin. Jadi fondasinya udah keropos dari awal. Dan ya udah bisa ditebak akhirnya, proyek persatuan besar ini gagal total. Runtuh. Ketegangan di dalamnya udah nggak bisa ditahan lagi, dan mimpi besarnya pun pecah berkeping-keping. Kegagalan inilah yang akhirnya memaksa Ekuador buat memulai babak baru, yaitu berdiri sendiri. Nah, di momen inilah Republik Ekuador akhirnya resmi lahir. Pastinya harapannya tinggi banget kan? Bendera baru, semangat baru. Tapi negara yang baru lahir ini juga mewarisi segunung masalah dari masa lalu. Masalah lama yang belum kelar-kelar. Yap, tahun 1830-an. Inilah dekade kelahiran resmi Ekuador. Sebuah awal yang baru, tapi sekali lagi di atas fondasi yang rapuh banget. Tantangan pertama, dan ini yang paling kelihatan, politiknya kacau balau. Pemerintahannya tuh kayak ganti baju, silih berganti terus. Militer punya kuasa terlalu besar, sementara politisi dari kubu konservatif dan liberal kerjaannya berantem melulu. Lanjut, tantangan kedua, masalah sosial. Ini nih yang nyesek. Ternyata merdeka itu nggak mengubah siapa yang pegang kendali. Cuma benderanya aja yang ganti, tapi orang-orang yang berkuasa ya itu lagi. Segelintir elit yang sama masih menguasai politik dan ekonomi. Artinya apa? Buat mayoritas rakyat, terutama masyarakat adat, kemerdekaan itu ya nggak mengubah nasib mereka sama sekali. Mereka tetap aja miskin, tetap terpinggirkan, dan tetap jadi warga kelas bawah. Tantangan ketiga, kita pindah ke ekonomi. Masalah utamanya satu kata, ketergantungan. Ekonomi Ekuador itu cuma bergantung pada ekspor beberapa jenis barang mentah aja. Nah, bahayanya apa? Kalau harga barang itu jatuh di pasar global, ya udah ekonomi seluruh negara langsung oleng. Dan seolah-olah masalah di dalam negeri belum cukup pusing ya, muncul tantangan keempat. Ekuador juga ribut terus sama negara-negara tetangganya. Masalah sengketa perbatasan ini nyedot duit dan tenaga yang mestinya bisa dipakai buat bangun negara, malah habis buat konflik. Nah, ini bagian pentingnya. Semua masalah tadi itu saling nyambung, ngebentuk semacam lingkaran setan. Coba deh kita urut. Ekonomi yang rapuh bikin rakyat resah dan memicu kerusuhan sosial. Kerusuhan sosial bikin politik makin gak stabil.
Politik yang nggak stabil bikin negara nggak bisa bersatu buat maju. Muter terus di situ, susah banget diputusinnya. Jadi, apa dong warisan dari semua gejolak ini? Ya, semua masalah yang nggak pernah tuntas di abad ke-19 itu jadi semacam beban. Beban sejarah yang berat dan ninggalin luka yang dalam banget buat Ekuador. Kutipan ini benar-benar kena banget kan? Kemerdekaan itu bukan akhir, tapi awal dari tantangan baru. Dapetin kemerdekaan itu hebat, tapi bangun negara dari puing-puing perang dan perpecahan itu perjuangan lain lagi yang ternyata jauh lebih sulit dan panjang. Jadi coba deh bayangin negara baru ini dibangun di atas fondasi yang rapuh. Fondasi yang terbuat dari sisa-sisa perang, perpecahan politik, dan ketidakadilan sosial yang udah mengakar. Jelas kan fondasi kayak gini bakal nentuin banget nih nasib Ekuador di masa depan. Dan inilah kenapa kita perlu banget ngerti sejarah abad ke-19 Ekuador. Ini bukan cuma cerita masa lalu. Semua kegagalan dan masalah yang kita bahas tadi itu kayak efek domino. Terus berlanjut, ngebentuk panggung buat krisis-krisis yang bakal dihadapi Ekuador di abad ke-20, bahkan sampai hari ini. Jadi pertanyaan besarnya di akhir abad ke-19 itu ya ini. Dengan fondasi yang serapuh ini, gimana caranya Ekuador bisa melangkah ke depan? Perjuangan mereka buat benar-benar jadi satu bangsa yang utuh dan stabil ternyata masih jauh dari kata selesai.